Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الإخوة, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita senantiasa membasahi lisan kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas kenikmatan yang begitu banyak yang pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jangankan 2, 3 ataupun lebih dari nikmat, satu nikmat saja pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwatul iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu hari kita pernah mengalami atau boleh jadi kita sedang mengalami atau bahkan mungkin kita akan mengalami di mana seolah-olah doa belum dikabulkan atau doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hal penting ketika satu masa atau mungkin dulu pernah kita merasakan di mana doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama yang harus kita ingat bahwasanya kita pastikan dalam diri kita doa pasti dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Di surat Ghafir ayat yang ke-60. Berkata Rabb kalian, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkabulnya doa bagi seorang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentu berkaitan dengan syarat dan ketentuan. Boleh jadi saat kita menengadahkan tangan, kemudian kita mengatakan ya Rabb, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan. Mungkin boleh jadi ada ketentuan dan syarat yang kita tidak penuhi, atau ada ketentuan dan syarat yang kita abaikan, sehingga akibatnya akan muncul di mana seseorang mengatakan bahwasanya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak demikian keadaannya. Maka harus dipastikan dan yakinkan Allah pasti mengabulkan doanya. Kemudian yang kedua, kata liman rahimani wa rahimakumullah, atau boleh jadi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kabulkan dalam bentuk yang lain. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atir rahim." Tidaklah seorang muslim dia berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak ada dosa. Di dalam doanya tidak ada pemutusan hubungan kekerabatan. Illa a'tahullah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
Ini ihdas salas, dalam satu dari tiga kemungkinan. Kata Allah Subhanahu wa taala, imma an ta'jala lahu da'watuhu. Kemungkinan yang pertama ini yang hampir semua orang menginginkan, dipenuhi apa yang diminta. Minta istri, hari itu juga dipenuhi istri. Minta jabatan, hari itu juga dipenuhi jabatan. Dan seterusnya. Ini yang kebanyakan orang memahami terkabulnya doa. Atau kalau tidak yang pertama, yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakni wa imma ayyudkhiruha lahu fil akhirah. Atau boleh jadi Allah Subhanahu wa taala apa yang diminta akan dipenuhi secara total, akan diberikan di akhirat kelak. Yang ini ada kalanya seorang tidak sabar. Kemudian yang ketiga, wa imma ayyusarrifa anhu minas su'i mithlaha. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan, Allah Subhanahu wa taala akan ubah, Allah Subhanahu wa taala akan tukar dengan yakni keburukan yang akan menimpa dirinya, yang itu sebagai pengganti dari apa yang dia minta. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari ketiga ungkapan kemungkinan ini menunjukkan pertama bahwa doa pasti dikabulkan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, sehingga Allah tidak bisa diatur oleh kita. Kapan Allah Subhanahu wa taala beri, kapan Allah Subhanahu wa taala tunda, kapan Allah Subhanahu wa taala mengalihkan. Kenapa? Allah bebas dari intervensi, mutlak kekuasaannya. Itu yang kedua. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga, boleh jadi apa yang disebutkan di awal, ada penghalang-penghalang dari doa. Hal ini sebagaimana Nabi yang mulia SAW mengatakan, yutilus safara, seorang yang panjang safarnya, panjang perjalanannya, ash'asa akhbara, sehingga rambutnya, bajunya kusut karena saking lahnya perjalanan. Yamutu yadaihi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haramun, sementara yang dimakan adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, sementara yang diminum adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun, pakaian yang dia pakai pakaian yang haram. Wa hudiya bil haram, dan dia disuapi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Kalau begitu bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berarti bukan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena ada ketentuan dan syarat yang tidak dia penuhi. Ikhwatul rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan dengan jelas dan pasti, bukan Allah tidak mengabulkan karena kita yang tidak memenuhi ketentuan dan syarat yang mestinya kita penuhi. Kalau kepada manusia saja, ketika seorang memberikan sebuah janji dan ternyata janjinya memberikan syarat, ketika syarat tidak terpenuhi, kita merasa segan untuk menagih janjinya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, boleh jadi yang kita inginkan adalah sesuatu yang tidak baik untuk kita. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kita minta sesuatu yang kita sangat menginginkan, sementara sebenarnya Allah tahu itu tidak dibutuhkan, sehingga tidak baik bagi Allah kalau ditunaikan. Atau sebaliknya kita menghindar kepada sesuatu, namun bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala itu baik bagi dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan. Kenapa? Kebaikan dan keburukan dalam pandangan kita sangat cetek, sehingga sering sekali kita menginginkan sesuatu, sebenarnya apa yang diinginkan bukan sesuatu yang baik. Dan ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia dan seisinya ini tidak akan bisa mencukupi untuk
keinginan satu orang. Karena satu orang ketika dia menginginkan, ingin punya satu rumah, dia pingin 3, sudah 3 punya, pingin 4, pingin 5, dan seterusnya, sampai mulut dimasuki tanah. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini, akan mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya, imma dari kalangan jin, dari manusia, bahkan makhluk-makhluk yang tidak kita lihat. Semuanya Allah Subhanahu wa taala cukupi kebutuhannya, namun tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan seorang. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal penting saat kita merasa bahwa doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang terakhir, saat kita merasa bahwa doanya itu tidak atau belum dikabulkan, maka adalah senantiasa berdoa. Ingat perkataan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku bukan khawatir tidak dikabulkan doaku, tapi aku khawatir aku tidak mau berdoa. Kenapa? Karena terkabulnya doa ada di dalam doa. Terkabulnya doa ada di dalam doa, sehingga setiap kali seorang dia mau berdoa, di sana ada kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan 4 poin yang disebutkan di atas. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dari poin yang kelima ini, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, sehingga semakin banyak seorang berdoa, berarti semakin dia banyak beribadah. Dan yang ketiga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat bukan orang yang kuat fisiknya, tapi orang yang kuat adalah orang yang paling kuat dalam berdoa. Maka pada saat di Arafah, Nabi senantiasa berdoa dari pagi sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib. Mungkin hari ini kita lemah dalam berdoa, sehingga mengangkat tangan 2-3 menit serasa keluh tangan kita, menunjukkan kita ini lemah ketika kita hubungannya dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan kita dengan berdoa, meskipun mungkin kita ada perasaan bahwa doanya belum dikabulkan, namun pastikan dengan 5 hal yang barusan kita sebutkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.